Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDN Pisangan Baru 07 yang sangat Bapak rindukan. Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, karena belajar itu tidak mengenal usia, belajar itu tidak mengenal keadaan, dan belajar itu tidak mengenal sesuatu yang dapat melemahkan semangat belajar, karena belajar adalah kewajiban bagi kita. Apapun kita, siapapun kita, dan dalam kondisi apapun kita wajib untuk belajar. Baik, semoga para wali murid, ayah dan mama selalu bersemangat dalam mendampingi putra-putrinya belajar pembelajaran jarak jauh ini. Yang ingin Bapak sampaikan adalah Bapak ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada orang tua kalian yang selalu mendampingi kalian dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Semoga kedua orang tua kalian selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih ayah bunda yang selama ini telah bekerja sama dengan baik dalam melakukan pembelajaran jarak jauh ini. Baik anak-anak kelas 6 SDN Pisangan Baru 07 yang sangat Bapak rindukan kehadirannya di sekolah. Semoga dalam beberapa waktu dekat ini kita dapat bertatap muka, kita selalu berdoa dan berprasangka baik bahwa segala sesuatu yang terjadi ini adalah hal yang terbaik untuk diri kita semua. Pembelajaran kedua dalam semester pertama ini sangat menyeramkan. Bagi siapa? Bagi orang yang memiliki pengamalan dari buah pengetahuan belajar agama, atau bagi orang yang mempelajari ilmu agama. Tapi pelajaran ini tidak akan berarti apapun ketika tidak ada kesesuaian antara apa yang kita pelajari dengan apa yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Pembelajaran yang kedua ini adalah pembelajaran ketika bumi yang saat ini kita pijaki berhenti berputar. Ketika bumi berhenti berputar, yaitu memiliki makna bahwa maknanya adalah hari akhir atau hari kiamat. Sangat menyeramkan. Bagi siapa? Bagi yang tadi sudah Bapak jelaskan. Hari kiamat pun memiliki macam-macam dan memiliki tanda-tanda. Tapi di balik itu semua, hari kiamat mempunyai hikmah, kebaikan yang terkandung di dalamnya. Bagi siapa? Bagi orang yang mempercayai adanya hari kiamat. Sesuai dengan rukun iman kita, bahwa kita harus mempercayai daripada hari kiamat.
Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kali ini, marilah sama-sama kita berdoa. Kita niatkan untuk pembelajaran kali ini kita semua mendapatkan ilmu yang bermanfaat, dan Bapak selalu berpesan untuk kalian yang saat ini sedang di rumah didampingi oleh orang tua kalian, lihatlah sejenak mata orang tua kalian yang sangat Bapak yakini mata orang tua kalian sangat lelah, karena di samping untuk mengurusi kebutuhan kalian, orang tua kalian pun memikirkan bagaimana cara belajar kalian. Oleh karena itu, janganlah sekali-sekali kita menyakiti kedua orang tua. Yang harus saat ini kita lakukan adalah berbuat baik, berbakti, menghormati, dan selalu menuruti apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua kalian dalam kebaikan beragama. Baik, langsung saja kita membaca suratul Fatihah agar niat kita dalam pembelajaran ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW mengasihi kita dalam pembelajaran kita kali ini. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah SAW. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, pembiasaan sebelum pembelajaran kita membaca doa terlebih dahulu. Marilah sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulmatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hassin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaba fadlika wansur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak. Mohon fokus untuk mendengarkan apa-apa yang akan Bapak uraikan, karena nanti di tengah-tengah penjelasan yang Bapak sampaikan pada materi ini, seperti biasa Bapak akan memberikan tugas. Mohon disimak dengan sebaik-baiknya. Ketika bumi berhenti berputar, tentunya semua apa-apa aktivitas yang saat ini kita lakukan menjadi hancur, menjadi sesuatu yang sangat tidak mengenakan, menjadi sesuatu yang sangat
tidak kita inginkan. Terlebih saat bumi berhenti berputar, pastinya akan terjadi kekacauan. Kita tinggal di Indonesia. Indonesia adalah sebuah negara yang memiliki kepulauan yang sangat banyak dan memiliki gunung api. Banyak di antara gunung api yang meletus. Banyak di antara gunung api yang meletus. Meletusnya sangat dahsyat. Ditandai dengan beberapa tanda hewan-hewan buas turun dari gunung dan masyarakat diungsikan ke daerah yang lebih aman. Jika mengungsi, maka tandanya berbahaya. Tapi kiamat tidak ada yang mengetahui. Kita melihat gunung api ataupun mendengar berita gunung api meletus memuntahkan banyak material batu-batuan besar dan kecil saja, serta awan yang sangat panas yang mematikan, kita sangat takut. Apalagi hal itu nantinya akan terjadi pada diri kita semua. Jangankan gunung api meletus, yang saat ini sama-sama kita rasakan satu musibah teguran dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu penyakit yang tidak terlihat yang sangat membahayakan untuk keimanan kita, yang sangat membahayakan untuk kepercayaan kita. Apabila kita dalam keseharian sebelum-sebelumnya memiliki keimanan dan kepercayaan yang baik, pasti kita bisa menjalani hal-hal situasi saat ini dengan baik. Namun sebaliknya, apabila kita tidak dalam keimanan dan kepercayaan yang baik sebelum hal-hal ini terjadi, maka kita menyalahi keadaan. Seharusnya kita berbuat dari situasi yang saat ini, kita mencari celah bagaimana seharusnya kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan dan meyakini bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Tuhan. Kita harus mencari celah, kita harus mencari solusi dari keadaan saat ini. Tentunya hal itu bisa kita lakukan ketika kita memiliki ilmu atau dasar agama daripada guru-guru yang mengajari kita. Oleh sebab itu, Bapak sangat menganjurkan untuk kalian jangan pernah untuk berhenti mengaji. Carilah guru-guru ngaji di lingkungan kalian, belajar tata cara dalam ibadah, belajar mengenal huruf agama kita, belajar cara-cara membaca Al-Quran dengan baik, panjang pendeknya dan ketepatan hurufnya. Baik, lanjut untuk pembelajarannya, yaitu tadi gunung api meletus. Gunung api meletus adalah satu tanda bahwa keadaan kiamat nanti seperti itu. Bayangkan ketika kita yang ada di Indonesia memiliki gunung api yang banyak, semua gunung api meletus. Yang terdekat dari Jakarta ialah gunung api Anak Krakatau. Kalau kita membaca sejarah, ketika beberapa ratusan tahun yang lalu gunung api Anak Krakatau meletus, itu sudah menjadi musibah yang sangat membahayakan dan musibah yang sangat besar. Apalagi nanti ketika terjadinya kiamat. Oleh sebab itu, mumpung kita masih diberikan pengetahuan, masih diberikan arahan, masih diberikan kesadaran oleh orang-orang baik dalam agama, marilah sama-sama kita untuk lebih peduli terhadap diri kita dalam mempelajari ilmu agama kita. Hari kiamat adalah
peristiwa hancurnya alam semesta beserta isinya. Isinya ya diri kita. Berarti nanti diri kita akan hancur. Alam semesta hancur dulu dan semua makhluk di dalamnya mati. Hari kiamat ditandai dengan bunyi sangkakala yang dibunyikan oleh malaikat Israfil alaihissalam. Atas perintah siapa? Atas perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hari kiamat tidak diketahui kapan terjadi. Hanya Allah Ta'ala yang mengetahui kapan peristiwa hari kiamat itu akan terjadi. Namun kita sebagai orang yang beriman wajib mempercayai hari kiamat itu akan datang. Kalau kita tidak mempercayai hari kiamat itu akan datang, artinya keimanan kita tidak sempurna. Jangan tunggu hari kiamat datang. Lihat di sekeliling kita saat ini ada tetangga-tetangga kita yang mengalami sebuah kematian. Artinya Allah berhak untuk mematikan siapa saja. Dan Allah berhak untuk menetapkan hari kiamat itu akan datang kapan saja. Dan percaya kepada hari kiamat adalah sifat orang mukmin atau sifat orang yang beriman, karena hari kiamat itu adalah rukun iman yang kelima. Artinya rukun adalah sesuatu yang harus kita laksanakan saat melakukan ibadah. Seperti hidup. Kita hidup, kita harus memiliki rukun iman. Dalam hidup kita pun harus mempercayai ke-6 rukun iman tersebut. Apabila dari salah satu 6 rukun iman kita tidak meyakini, berarti kita tidak dikatakan sebagai orang yang beriman. Paham ya? Baik. Untuk soal yang pertama. Hari kiamat adalah titik-titik. Bapak ulang ya. Untuk soal yang pertama adalah hari kiamat adalah titik-titik. Lanjut. Untuk pertanyaan yang kedua, siapa nama malaikat yang membunyikan sangkakala? Yang kedua, siapa nama malaikat yang membunyikan trompet sangkakala? Baik ya. Yang ketiga, rukun iman keberapakah kita mempercayai hari akhir? Yang ketiga, rukun iman yang keberapakah kita mempercayai hari akhir? Baik, lanjut penjelasan berikutnya. Sebelum melanjuti penjelasan berikutnya, Bapak ingin memberikan saran untuk kita apabila nanti menjelang pergantian tahun baru Masehi, kita jangan sekali-sekali untuk membunyikan atau meniup trompet, karena itu sesuatu yang tidak dibenarkan. Mohon menjadi perhatian kalian semua, jangan mengikuti sesuatu yang tidak dibenarkan oleh agama kita. Paham ya? Dan ketika nanti hari kiamat itu terjadi, semua kita pasti akan mati. Tidak akan ada yang hidup. Manusia akan dibangkitkan kembali ketika kematian. Dan kemudian nanti kita akan dikumpulkan di sebuah padang mahsyar, yang dimana seluruh manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas amal perbuatannya selama hidup di dunia.
semua kita akan bertanggung jawab sendiri-sendiri atas perbuatan yang selama ini kita lakukan hidup di dunia. Makanya kita harus selalu punya niat baik untuk melakukan yang apa kita lakukan saat ini harus lebih baik daripada hari kemarin dalam arahan tuntunan ilmu agama kita. Solusinya adalah jangan pernah kita meninggalkan pengajian. Jangan pernah kita meninggalkan pengajian. Setiap manusia harus mempertanggungjawabkan tiap amal perbuatan yang dilakukan ketika hidup di dunia. Di padang mahsyar, manusia memikirkan dirinya masing-masing. Kita tidak bisa meminta tolong kepada ayah, kita tidak bisa meminta tolong kepada mama, kita tidak bisa meminta tolong kepada teman-teman kita. Karena kita harus mempertanggungjawabkannya masing-masing. Tapi ada tips. Nanti di padang mahsyar akan ada Nabi Muhammad SAW yang akan memberikan kepada orang yang melakukan perbuatan baik sesuai dengan perintah agama di dunia, maka nantinya akan diberikan pertolongan oleh Nabi besar Muhammad SAW. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama untuk selalu menguatkan tekad sampai mati, sampai tua, sampai nikah, sampai remaja nanti, kita selalu hadir dalam pengajian. Mama, ayah, bunda, dan papa, hadiah yang paling berharga adalah ketika nanti mama, ayah, papa, bunda meninggal, mama, papa, ayah, bunda mendapatkan doa dari anak-anak yang soleha. Oleh sebab itu, arahkan, bantu kami untuk memberikan pengarahan di rumah, untuk memberikan motivasi. Jangan pernah meninggalkan guru ngaji di rumah atau pengajian di rumah, karena itu adalah benteng untuk kebahagiaan hidup keluarga kita semua. Dan untuk soal selanjutnya adalah di manakah nantinya, soal yang keempat ya, tadi sudah yang ketiga. Soal keempat adalah di manakah nantinya kita akan dibangkitkan kembali untuk berkumpul. Di manakah nantinya kita akan dibangkitkan kembali untuk berkumpul. Soal yang nomor keempat. Soal yang kelima adalah menulis Quran surat Al-Qari'ah. Ayatnya ada 11. Tolong ditulis dengan baik dan rapi. Tidak usah memakai arti. Baik, itu adalah soal yang kelima. Lanjut ke materi selanjutnya. Macam-macam hari akhir. Macam-macam hari kiamat terbagi dua. Pertama, sudah sering kita ketahui, kiamat kecil yang disebut adalah kiamat sughra. Lalu kiamat besar yang disebut adalah kiamat kubra. Ya, kiamat kecil contohnya langsung untuk mempersingkat waktu. Kiamat kecil contohnya ialah sebuah kematian. Kematian karena apa saja. Itu adalah kiamat kecil. Bagi siapa? Bagi dia yang merasakan. Dan bagi kita yang tidak merasakan, kita tidak merasakan apa-apa. Tapi ketika kita memiliki keimanan di dalam hati kita dari buah pengamalan berdasarkan ilmu agama,
kita bisa merasakan apa yang saudara kita rasakan. Itulah makanya agama Islam adalah rasa yang dibentuk dari sebuah pengamalan atas dasar ilmu yang dibenarkan. Maka ketika kita tidak memiliki ilmu yang dibenarkan dalam pengamalan, kita tidak memiliki rasa dalam beragama. Kiamat sugro seperti itu ya, yaitu kematian akibat tsunami, banjir bandang, atau hal-hal lainnya seperti yang saat ini kita rasakan, yaitu sebuah penyakit yang mematikan. Yang kedua, kiamat kubro. Kiamat kubro adalah kiamat besar, yaitu penjelasannya seperti tadi. Semua alam semesta akan hancur beserta isinya, matahari, bumi, planet-planet. Sudah tidak ada yang bisa berjalan dengan baik seperti yang saat ini kita alami. Semua akan hancur. Oleh sebab itu, sebelum kita merasakan itu semua, mari kita ambil hikmahnya untuk kita dapat selalu mengukur, mengintrospeksi diri kita dalam keseharian kita, untuk selalu kita berusaha menjalankan perintah daripada agama kita sebelum semuanya terlambat. Dan yang terakhir, tanda-tanda daripada hari kiamat. Tanda-tanda daripada hari kiamat sudah kita temui. Sadarkah kita, sadar atau tidak sadar, kita sudah menemui tanda daripada hari akhir. Artinya kita sudah ada di penghujung daripada hari kiamat. Yang sangat terasa bagi dia yang menjalani agama, tanda daripada hari kiamat adalah ilmu agama sudah tidak dianggap penting. Ilmu agama sudah tidak dianggap penting karena hanya memikirkan ilmu dunia untuk meraih keberuntungan dalam hidup di dunia saja. Padahal ilmu agama adalah kewajiban bagi kita yang mengaku sebagai umat Rasulullah SAW, yang mengaku sebagai hamba bertuhankan kepada Allah Ta'ala. Ilmu agama itu wajib dan sangat penting. Tapi pada saat ini ilmu agama tidak dianggap penting. Maka banyak sekali orang yang susah menyalahkan agama. Padahal mereka sendiri yang tidak baik dalam menjalani agama. Seharusnya ketika kita memang benar menjalani niat tulus dalam perintah agama dan selalu mencari ilmu agama, nantinya kita akan meraih sebuah keberuntungan dua, keberuntungan dunia dan akhirat. Seperti yang dikatakan oleh ulama bahwa al-Islamu huwa dinul lazi ja'abihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam li sa'adati basyarifi ma'asihim wa ma'adihim. Agama Islam adalah agama yang datangnya dibawa oleh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam li sa'adah, untuk kebahagiaan, basyari manusia, fi di ma'asihim, tempat kehidupan mereka, wa dan ma'adihim, tempat kembalinya mereka dunia dan akhirat. Itu ulama sudah menjelaskan seperti itu. Apalagi yang kita ragukan kalau memang kita menganggap diri kita ini sebagai seorang yang memiliki agama atau keyakinan. Masa kita tidak mempercayai hal itu? Coba kita benar-benar peduli terhadap agama kita,
yakin, benar, yakin kita selalu menjalankan dengan ilmu apa-apa yang menjadi perintah Tuhan kita tidak akan pernah merasakan kesusahan dalam hidup di dunia, dan kita tidak akan pernah mengalami kesulitan dalam hidup di dunia, karena kita selalu meyakini semua sudah menjadi ketetapan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya berikhtiar untuk selalu berusaha menjadi hamba Allah Ta'ala yang baik dan berharap menjadi hamba yang mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu tanda-tanda yang kedua ialah banyak ulama muslim. Ingat, ulama muslim, bukan ulama orang Islam. Ulama muslim ialah ulama yang benar-benar menjalani perintah-perintah agama Islam. Beda ya, muslim dengan Islam. Muslim adalah orang yang menjalani perintah-perintah agama Islam. Sedangkan Islam adalah sebuah agama. Orang Islam belum tentu muslim. Orang boleh mengaku Islam, tapi bisa kita lihat dalam kesehariannya benar gak dia belajar ilmu agama. Dalam kesehariannya benar gak dia menjalankan perintah agama. Kalau mengaku cuman sebagai orang Islam tapi gak sholat, berarti dia bukan muslim. Karena orang Islam adalah orang yang berusaha untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi larangannya sesuai dengan ilmu agama. Itulah muslim, ya. Kalau orang mengaku Islam tapi tidak seperti itu, berarti dia terserah Islam yang mana kek, tapi kita muslim, yaitu orang Islam. Paham ya? Yang kedua, banyak ulama muslim yang wafat. Banyak saat ini banyak ulama muslim yang wafat. Terlalu banyak ulama-ulama kita yang telah berpulang kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kita bagaimana nih? Permasalahan dunia semakin lama semakin hancur-hancuran. Bagaimana nih kita kalau kita tidak peduli kepada ilmu-ilmu agama? Udah banyak ulama yang meninggal, lalu siapa pengganti ulama-ulama tersebut? Kalau kita sendiri tidak peduli dengan ajaran agama. Lihat di sekeliling kita tanda-tanda yang selanjutnya. Banyak sekali pelanggaran-pelanggaran agama secara terang-terangan, dan kejahatan di sekeliling lingkungan kita semakin lama semakin merajalela. Banyak lagi perempuan-perempuan yang memiliki perilaku seperti laki-laki atau sebaliknya, laki-laki yang memiliki perilaku seperti perempuan. Dan yang terakhir ialah banyak peperangan dan kerusuhan di muka bumi ini. Ya, itu adalah di antara tanda-tanda daripada hari kiamat. Oleh sebab itu, dari penjelasan yang tadi Bapak sampaikan, mari kita mengambil hikmah untuk berusaha mempercayai hari akhir, karena wajib untuk kita mempercayai hari akhir. Pertama, dengan kita mempercayai hari akhir, kita akan bertambah yakin dengan kebesaran dan kekuasaan Allah atas dasar ilmu agama. Kalau orang gak ngaji gak ngerti begini-beginian. Kalau orang gak ngaji gak akan ngerti apa yang Bapak sampaikan. Yang kedua, kita bertambah semangat mengerjakan suatu amal kebaikan atas dasar ilmu agama. Yang ketiga, kita selalu berusaha menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan karena manusia, tapi ini karena kita perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, kita akan selalu berusaha untuk menjadi pribadi yang lebih baik daripada hari sebelumnya. Baik, itu saja soal sudah Bapak berikan, penjelasan materi sudah Bapak sampaikan. Kalian akan bisa memahami ketika kalian benar-benar menjalani apa yang menjadi perintah kita dalam beragama, yaitu
menuntut ilmu agama. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon untuk tugasnya dikerjakan di buku tugas, lalu difoto dan dikirim ke WA nomor Bapak pribadi. Dan jangan lupa untuk mengisi kolom absen pada kolom komentar di YouTube ini. Dan Bapak ucapkan terima kasih kepada orang tua yang selalu mendampingi putra-putrinya dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Terima kasih Ayah, terima kasih Bunda. Semoga lelah Ayah dan lelah Bunda mendapatkan kasih sayang, perlindungan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada hal yang ingin ditanyakan, bisa untuk WA Japri Bapak pribadi. Terima kasih untuk pembelajaran kali ini. Sebelum kita menutup, mari sama-sama kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 6 SDN Pisangan Baru 07 yang sangat Bapak rindukan. Semoga kalian di sana selalu dalam keadaan sehat walafiat, dan mudah-mudahan kita semuanya selalu mendapatkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian tetap semangat untuk melakukan pembelajaran jarak jauh, karena belajar itu tidak mengenal usia, belajar itu tidak mengenal keadaan, dan belajar itu tidak mengenal sesuatu yang dapat melemahkan semangat belajar, karena belajar adalah kewajiban bagi kita apapun kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi anak-anak Bapak yang sangat Bapak rindukan, kelas 3 SDN Pisangan Baru 07. Mudah-mudahan kalian semua di rumah dalam keadaan sehat walafiat, dan kepada ayah, papa, bunda, dan mama, Bapak ucapkan terima kasih banyak selama ini telah membantu untuk bekerja sama dalam proses pembelajaran jarak jauh ini. Semoga ayah, papa, bunda, dan mama selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan rezeki yang berkah, sehingga tidak mengganggu aktivitas ayah, papa, bunda untuk bekerja dan menjalani kewajiban menjaga, memperhatikan pembelajaran murid kita, anak kita di rumah. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak yang sangat Bapak rindukan, apabila kalian ingin melihat, maka lihatlah dengan kedua mata kalian ayah, papa, bunda, dan mama kalian. Pada saat ini berusaha di samping untuk menjemput rezeki untuk kebutuhan kalian, tapi ayah, papa, mama, dan bunda selalu menemani kalian dalam belajar. Lelah ayah, papa, mama, dan bunda pasti lelah, tapi lelah ayah, papa, mama, bunda kalian
untuk kebaikan kalian di masa depan yang akan datang. Oleh karena itu, Bapak berpesan dengan sangat kepada kalian, anak-anak yang sangat pintar, anak-anak yang sangat baik, mohon untuk tidak menyakiti perasaan orang tua kalian. Jaga, hormati, sayangi, taati, bakti kepada kedua orang tua kalian. Pasti anak-anak Bapak sangat memahami apa yang Bapak jelaskan ini, apa yang Bapak sampaikan ini. Oleh karena itu, mudah-mudahan kita semuanya akan mendapatkan keridhaan dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan, yang sampai saat ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan pembelajaran atau menuntut ilmu agama. Satu hal yang pasti, kewajiban kita sebagai seorang muslim adalah menuntut ilmu agama. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mempelajari ilmu agama Islam. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, beserta para sahabatnya, yang dimana Rasulullah SAW, Nabi besar Muhammad SAW adalah sebagai panutan kita, adalah sebagai suri tauladan kita, adalah sebagai seseorang yang sangat mulia, yang sangat mulia, sehingga atas Rasulullah SAW, atas Nabi Muhammad SAW, kita diberikan kesempatan untuk menjadi seorang manusia yang manusia. Baik, anak-anak yang sangat Bapak sayangi dan Bapak rindukan, mudah-mudahan kita berdoa dalam beberapa waktu ke depan kita bisa bertatap muka, kita bisa berkumpul di sekolah. Itu harapan kita, semoga hal itu akan segera terlaksana. Namun anak-anak jangan berkecil hati. Sampai saat ini memang kita belum bisa bertatap muka, tapi yang namanya belajar tidak mengenal hambatan. Jika orang benar niat belajar, apapun resikonya, apapun keadaannya, apapun kendalanya, tetap belajar. Karena belajar adalah sesuatu yang sangat baik apabila dilakukan, apabila dikerjakan. Tapi jika belajar tidak dikerjakan, maka sungguh orang tersebut sangat merugi dalam keadaan hidupnya. Orang rugi nantinya akan masuk neraka. Siapa yang mau masuk neraka? Tidak ada yang mau kan? Oleh karena itu kita jangan rugi. Makanya kita harus belajar agar menjadi orang beruntung. Nantinya kalau kita beruntung, kita akan masuk ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi, kelas 3 SDN Pisangan Baru 07, tolong disimak, diperhatikan pengembangan dari materi yang saat ini Bapak sampaikan, karena nantinya biasa Bapak akan membuatkan soal secara acak di tengah-tengah penjelasan materi ini. Jadi mohon untuk disimak dengan baik, dan nantinya soal yang sudah Bapak berikan tolong dikerjakan di buku tugas. Setelah kalian kerjakan di buku tugas, kalian foto dengan baik, dengan rapi. Kalian bisa membagikan foto tersebut ke nomor WA Bapak pribadi. Nantinya akan Bapak masukkan ke dalam buku nilai. Baik, langsung saja. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ayo kita baca pembiasaan seperti biasanya, membaca sholawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina
Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila syiratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi Muhammad adalah teladan kita. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah nabi umat muslim. Nabi umat Islam. Muslim adalah orangnya yang menjalankan perintah agama Islam. Jadi jangan bangga kita sebagai mengaku sebagai orang Islam tapi kita tidak menjalankan perintah-perintah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Muslim. Islam agamanya, orang menjalankan agama disebut Muslim. Jadi kalau kita mengaku sebagai seorang Islam, kita harus sesuai dalam kesadaran kita dalam menjalani agama. Contohnya, bagaimana kita bisa dibilang seorang Islam tapi dalam kesadaran kita tidak mengaji, ya? Jadi kita tidak menuntut ilmu. Islam dari mana? Sedangkan menuntut ilmu dan mengaji tidak, karena yang menjadikan amal ibadah kita nantinya sah yaitu ilmu. Jadi kita harus menuntut ilmu agama. Mama, papa, ayah, bunda, tolong untuk putra-putri kita jangan sampai tidak mengaji di rumah. Titipkan, antarkan ke pengajian, cari guru-guru agama yang baik di lingkungan ayah, papa, mama, bunda. Ajarkan. Tolong Ustadz ajarkan anak saya. Minta, karena tidak ada kebahagiaan yang nanti akan kita dapatkan melainkan doa daripada anak-anak kita, melainkan anak-anak yang baik dalam agamanya. Baik, terima kasih ayah, papa, mama, bunda. Hanya sebagai selingan saja tadi. Baik anak-anak, balik lagi ke dalam pelajaran kita. Jadi Nabi Muhammad SAW adalah Nabi kita. Nabi Muhammad selalu melakukan perbuatan dengan percaya diri. Percaya diri ya. Kita jadi orang harus percaya diri. Percaya diri apa sih? Kita yakin atas kemampuan diri kita sendiri. Kita yakin atas kemampuan diri kita sendiri. Karena ketika kita yakin atas kemampuan diri kita sendiri, kita akan menjadi orang yang sukses. Kita akan menjadi orang yang sukses. Hal ini kita harus meneladani kepada Nabi Muhammad SAW dalam melakukan pekerjaannya. Salah satu kunci kesuksesan dalam melakukan suatu pekerjaan atau perbuatan adalah mengerjakannya dengan percaya diri. Contoh, saat ini sedang pembelajaran jarak jauh. Jika kita percaya diri, maka kita akan mengerjakan tugas-tugas secara sendiri dan mandiri. Benar atau salahnya nanti hasil kita itu adalah sebuah kesuksesan yang kita dapat daripada kita mendapat bantuan dari orang lain ataupun bantuan dari Google. Kita nggak tahu sejauh mana kemampuan kita. Nah, suksesnya kita dalam melakukan pekerjaan yaitu melalui sifat percaya diri. Jadi Bapak berharap pasti anak-anak Bapak yang saat ini mendengarkan adalah orang-orang yang sangat percaya diri, karena Bapak setelah melihat pekerjaan kalian di minggu lalu itu adalah semuanya tulisan tangan kalian sendiri dan semuanya mendapatkan nilai yang baik. Terima kasih anak-anak Bapak yang sangat Bapak sayangi. Jadi begitu ya, kita dalam melakukan sesuatu perbuatan harus dengan percaya diri, karena percaya diri adalah kunci dari sebuah kesuksesan. Misalkan nih, ada cerita seseorang yang ingin menyeberangi sungai
itu menggunakan sehelai tali akan berhasil melakukannya jika ia tahu dirinya mampu melakukannya. Tuh contohnya, mau nyebrang kali, mau nyebrang sungai, yang ada cuman tali doang. Gimana caranya? Nah, kalau orang itu punya kepercayaan diri dan punya ilmu, dia akan yakin dia akan seberangi sungai dengan seutas tali. Tapi kalau orang itu tidak yakin, tidak percaya diri dan tidak punya ilmu, dia tidak akan berani untuk menyeberangi sungai. Paham ya? Dan bentuk keyakinan atau bentuk percaya diri pada kemampuan diri kita sendiri itu sangat memiliki tenaga yang kuat. Sangat memiliki tenaga yang kuat. Artinya kalau orang bilang atau teman kita bilang, wah pekerjaan itu susah, pekerjaan itu sulit, wah pekerjaan itu berat. Tapi kalau kita punya ilmu dan percaya diri, pekerjaan yang berat, susah dan sulit itu akan terasa ringan dan mudah untuk kita kerjakan. Maka jangan pernah ragu ataupun takut dalam melakukan hal-hal baik, karena pada dasarnya kita sebagai seorang pelajar tahu apa saja yang harus kita lakukan dan apa saja yang harus tidak kita lakukan. Setiap kali seseorang hendak mengerjakan sesuatu, kita mengerjakan sesuatu itu harus melakukannya dengan percaya diri. Jika kita mengerjakannya, berarti kita tahu pada diri kita, kemampuan kita untuk mengerjakan itu. Tapi kalau kita ragu-ragu, ya kita tidak tahu pada kemampuan diri kita sendiri. Bagaimana sih Pak agar kita memiliki sikap dan mental percaya diri? Agama telah mengajarkan pertama nih, catat nih. Pertama, bertawakal. Tawakal apa sih? Tawakal itu adalah kita mengerjakan sesuatu itu hanya mengharapkan kasih sayang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tuh jika kita mau sukses dalam menjalani kehidupan atau kita ingin percaya diri. Bertawakal artinya menyerahkan keberhasilan pekerjaan yang sedang kita lakukan hanya kepada Allah. Kita hanya menjalaninya dengan ilmu yang kita punya. Kita hanya menjalaninya dengan kemampuan yang kita bisa. Selebihnya biar menjadi urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan kita bertawakal, Allah Subhanahu wa taala akan menolong kita tanpa kita kesadari, dan akan lebih sempurna apabila setiap kali kita hendak mengerjakan sesuatu, kita harus membaca Bismillahirrahmanirrahim. Tuh, kalau kita ingin mengerjakan sesuatu, awali dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka pekerjaan yang tadinya sulit itu akan terasa mudah. Yang kedua, kalau kita ingin menjadi orang percaya diri, jangan ragu-ragu. Jangan ragu-ragu. Kita dianjurkan loh dalam agama mengerjakan segala sesuatu dengan bersungguh-sungguh tanpa ragu-ragu. Karena kenapa? Kita kadang-kadang ragu-ragu karena kita nggak tahu caranya. Nggak tahu caranya gimana? Karena kita nggak belajar. Tapi kalau orang yang tahu caranya dan belajar, dia akan yakin. Contoh, 2 tambah 2, dia belajar. Oh 2-nya ada 2, oh 4. Yakin isinya 4. Tapi kalau orang yang nggak belajar, 2 tambah 2, 6. 6 apa? 7 ya? 8 kali. Karena dia nggak belajar. Kalau orang yang belajar dia yakin. Gitu. Jadi bagaimana cara kita untuk percaya diri? Ya jangan ragu-ragu. Bagaimana kita jangan ragu-ragu? Kita pelajari ilmunya dengan belajar. Yang ketiga, jangan pernah malu dalam mengerjakan kebaikan. Karena malu ada tempatnya. Kalau melakukan pekerjaan yang baik kita malu, masa melakukan pekerjaan yang kurang baik kita tidak malu? Paham ya?
Malu itu ada tempatnya. Jangan malu. Kenapa? Ada kalanya sebelum mengerjakan sesuatu kita ditakuti oleh atau dihantui oleh perasaan ragu dan malu, sehingga tanpa kita sadari waktu yang harusnya kita bisa kerjakan jadi habis karena perasaan yang malu tadi. Malu bagus, tapi ada tempatnya. Saat kita melakukan pekerjaan yang baik, saat kita mengerjakan sesuatu yang baik dan kita tahu ilmunya, kita jangan malu, lakukan itu. Baik anak-anak, begitu saja pelajarannya, materinya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Soal yang pertama adalah percaya diri adalah titik-titik. Soal yang pertama adalah percaya diri adalah titik-titik. Soal yang kedua adalah tawakal artinya titik-titik. Tawakal artinya titik-titik. Soal yang ketiga adalah kita dianjurkan oleh Nabi Muhammad SAW, oleh agama Islam dalam mengerjakan sesuatu dengan titik-titik. Soal yang keempat adalah jika kita mengerjakan sesuatu dengan ragu-ragu, maka hasilnya akan titik-titik. Soal yang keempat adalah jika kita mengerjakan sesuatu dengan ragu-ragu, maka hasilnya akan titik-titik. Soal yang kelima adalah perbuatan percaya diri adalah perbuatan yang titik-titik. Paham ya? Ada 5 soal jadinya. Baik, terima kasih ayah, papa, mama, bunda atas kerjasamanya, anak-anak bapak yang sangat bapak rindukan. Semoga kalian dapat memahami apa-apa yang saat ini bapak sampaikan, dan jika nanti kalian setelah mengerjakan di buku tugas, foto kirim kepada nomor bapak pribadi. Dan jangan lupa kalian untuk mengisi absen di kolom komentar YouTube ini dengan format nama, kelas, dan nomor absen. Terima kasih atas kerjasamanya. Oke, mari sama-sama kita membaca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekali lagi terima kasih papa, ayah, mama, bunda. Tolong untuk mengirimkan hasil pekerjaannya dengan foto yang baik agar mudah dikoreksi oleh saya pribadi. Anak-anak tetap semangat, jaga kesehatan kalian, jangan bermain sepeda di jalan raya. Terima kasih. Wassalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak bapak yang bapak sayangi dan bapak rindukan, selamat untuk kali ini kalian sudah naik ke kelas 3. Bapak berharap untuk kalian semua tetap semangat dalam belajar, bukan karena kita tidak bisa bertatap muka dengan guru dan teman di sekolah menjadi alasan untuk kalian berkurang semangat dalam belajar. Mudah-mudahan keadaan ini segera berakhir dan kita semua bisa kembali berkumpul di sekolah SDN Pisangan Baru 07. Mari sama-sama kita membaca suratul Fatihah agar niat kita menjadi anak yang baik dan keadaan ini cepat berakhir, kita bisa berkumpul. Allah Ta'ala mendengar dan mempermudah, pasti Allah mendengar dan dikabulkan hajat keinginan kita.
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ala niyatil futuh wal munu warusuh wa taubatin nasuh wa solahi jasadi waruh wa ila hadratin nabiyil mustafa rasulillah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadinil Fatihi lima ukhliqa al-khatimi lima sabaqa an-nasiril haqqa bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa hasin akhlaqana bil hilmi wa sahil lana abwaaba fadlik wansur alaina min khazaini rahmatik ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak Bapak kelas 3 yang Bapak sayangi dan Bapak rindukan, sebelum kita mulai masuk ke materi pembelajaran kita untuk pertama kalinya di tahun ajaran 2020-2021, Bapak ingin menjelaskan untuk aturan pembelajaran jarak jauh. Jadi Mama dan Bunda mohon diperhatikan untuk pelajaran pendidikan agama Islam ini, mohon dipersiapkan buku khusus tugas pembelajaran jarak jauh. Setelah dikerjakan di buku khusus, tidak usah mengfoto dan mengupload atau mengirimkan ke WA Bapak, karena nantinya Bapak insya Allah akan home visit secara bergantian, dan jika ada waktu Bapak akan datang ke rumah kalian untuk sidak, karena Bapak berharap mudah-mudahan kalian tidak terpengaruh dengan lingkungan kalian tinggal, di mana pada waktu jam belajar kalian tetap berada di rumah untuk melakukan kegiatan belajar jarak jauh, tidak terpengaruh keluar rumah untuk bermain. Bapak yakin kalian tetap ada di rumah dan tetap belajar. Baik, itu saja informasinya. Tidak perlu difoto, tidak perlu dikirim-kirim, karena nantinya akan ada cara lain untuk laporan pengerjaan kalian. Mudah-mudahan Mama dan Bunda bisa memaklumi dan memahaminya. Dan tidak lupa Bapak ucapkan terima kasih kepada para wali murid Mama dan Bunda yang sampai saat ini telah membantu kami untuk bersabar, memonitoring, mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Mudah-mudahan lelahnya kita semua mendapatkan keridhaan dan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin.
Mohon sekiranya mendengar materi pembelajaran kali ini dengan baik, karena nantinya di tengah-tengah pembahasan akan Bapak berikan tugas soal, jadi mohon diperhatikan. Baik, kita mulai saja untuk pembelajaran kita pada minggu pertama pendidikan agama Islam kelas 3. Mohon didengarkan dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bismillahirrahmanirrahim. Pelajaran pertama. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah panutan kita semua. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah. Rasul apa? Utusan. Rasulullah artinya utusan Allah. Untuk apa Nabi Muhammad diutus? Nabi Muhammad diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dengan apa disempurnakan akhlak manusia? Disempurnakannya akhlak manusia dengan ilmu syariat agama. Jadi alangkah lucunya jika kita yang mengaku sebagai manusia tapi tidak mempelajari ilmu syariat agama. Artinya bagaimana kita bisa sempurna akhlak, perilaku, kebaikan kita apabila kita sendiri tidak memperdulikan tata cara menyempurnakan akhlak dengan mempelajari ilmu syariat agama. Baik, mudah-mudahan kalian semua dapat memahami jika kalian ingin menjadi manusia yang sempurna, kalian harus belajar ilmu agama. Bimaza yatakhallaqul waladu, bagaimana berakhlaknya, bagaimana berperilakunya seorang anak. Yajibu alal waladi, wajib atas seorang anak an yatakhallaqu, berakhlak bil akhlaki, dengan akhlak al hasanah, dengan akhlak yang baik, min sigharihi, dari sejak kecil. Dibiasakan dari sejak kecil kalian harus memiliki akhlak-akhlak yang baik seperti yang telah diajarkan oleh agama kita. Kenapa sih dari sejak kecil kita harus memiliki akhlak yang baik? Lita'isa, untuk kehidupan kita, mahbuban, dicintai, fi kibarihi, di saat kita dewasa nanti. Siapa di antara kalian yang tidak ingin dicintai? Tidak ada ya. Pasti semuanya ingin dicintai oleh semua orang. Maka dari itu, sejak kecil kita harus terbiasa belajar agama agar kita memiliki perilaku-perilaku yang baik sesuai dengan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar hidup kita dikala besar menjadi orang yang dicintai. Yardo anhu rabbuhu, Allah Ta'ala nantinya ridho atas diri kalian jika kalian memiliki akhlak-akhlak yang baik. Wa yuhibbuhu ahluhu, dan keluarga kalian akan mencintai kalian jika kalian terbiasa memiliki perilaku-perilaku yang baik. Wa jami'un nas, dan seluruh manusia. Pak, bagaimana sih cara kita biar bisa dicintai oleh orang-orang sesuai dengan anjuran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Al waladul adibu, anak yang baik, anak yang sopan, yahtarimu, menghormati walidayhi, menghormati kedua orang tuanya. Jika kalian ingin dihormati orang, jika kalian ingin dicintai orang lain, pertama kalian harus menghormati kedua orang tua kalian, menghormati ayah, menghormati bunda. Coba deh kalian lihat saat sekarang pembelajaran jarak jauh ini, ayah dan bunda selalu mendukung kalian untuk belajar, karena ayah dan bunda kalian mengharapkan agar kalian menjadi anak yang baik.
baik dalam agama ataupun urusan dunia. Hargai, hormati, sayangi kedua orang tua kalian. Wa ikhwanuhu kibaro, dan apa? Dan keluarga kalian atau saudara-saudara kalian yang lebih besar. Hormati kakak-kakak kalian, bibi-bibi kalian, paman-paman kalian. Wa muallimihi, dan yang terpenting adalah guru-guru kalian. Jika kita menghargai orang yang mengantarkan ilmu, pasti kita akan mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Wa kullaman huwa akbaruhu, dan siapa saja orang yang dia lebih besar dari kalian, tetangga kalian yang lebih besar, kalian hormati, berperilaku yang sopan di hadapannya. Dan apalagi ciri-ciri dari orang yang memiliki perilaku yang baik, wa yarhamuhu ikhwanuhu sighara, yaitu mengasihi saudara-saudaranya yang lebih kecil. Jika kalian memiliki adik, kalian harus mengasihinya, kalian harus menyayanginya. Jangan kalian membuat adik kalian bersedih, jangan kalian membuat adik kalian menangis. Dan wa kullaman huwa asgharu minhu, dan siapa saja orang yang lebih kecil dari kalian, tetangga-tetangga kalian yang masih kecil dari kalian, kalian harus sayangi. Seperti itu. Jadi sungguh beruntung orang yang memiliki niat untuk mempelajari ilmu agama, apalagi sampai dia benar-benar belajar ilmu agama. Mudah-mudahan kalian semua di tempat kalian semua belajar ilmu agama. Kalian mengaji di lingkungan kalian. Minta ajarkan kepada guru-guru agama atau ustadz-ustadz yang berada di lingkungan kalian. Baik, jadi pertanyaan yang pertama adalah, siapakah Nabi umat Islam? Bapak ulang lagi ya. Pertanyaan yang pertama adalah, siapakah Nabi umat Islam? Itu dia. Itu adalah pertanyaan yang pertama. Lanjut, pembelajaran kita adalah tentang sikap percaya diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam berpesan kepada kita agar hari ini harus lebih baik daripada hari kemarin, dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Maka sangat beruntung sekali jika kita yang sampai detik ini masih menerima hidayah, masih menerima taufik, masih menerima karunia Allah Ta'ala. Kita berusaha untuk apa? Untuk memperbaiki hari ini dari hari kemarin dalam hal-hal kebaikan, ya. Misalkan hari kemarin kita baru sholat 3 waktu, hari ini mau sholat 5 waktu. Wah, bagus banget, itu baru anak yang baik. Dan hari esok harus lebih baik daripada hari ini. Paham ya? Dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu percaya diri dalam melakukan dakwanya. Kita pun seperti itu harusnya, mencontoh suri tauladan kita Nabi Muhammad. Kalau kita memiliki ilmu yang kuat, kepercayaan yang kuat, kita pasti percaya diri dalam belajar. Jangan kita menyerah. Susah banget ya pelajaran, 2 ditambah 2 4, 2 dikali 3 berapa ya? Terus belajar, nantinya kita pasti bisa. Dan dengan iman yang kuat, Nabi Muhammad SAW selalu yakin pada kemampuan dirinya dalam melaksanakan tugas-tugas sebagai Rasulullah. Kita pun harus mencontoh sifat percaya diri Nabi Muhammad. Dengan kita memiliki tekad yang kuat, seperti dalam pepatah Inggris, determination to die to success tomorrow. Siapa yang memiliki ketekatan yang bulat, kita pasti akan sukses di hari besok.
Kita hari ini harus memiliki tekad bahwa kita harus menjadi orang yang sukses, belajar yang baik. Kita pasti bisa. Bisa apa? Bisa untuk melewati ujian pembelajaran yang sedang kita laksanakan. Ibaratnya kita sedang menulis di atas batu. Sejak kecil kita menulis di atas batu. Nanti lama-lama batu itu akan terukir. Tapi kalau kita belajar nanti saat dewasa, nanti aja belajarnya kalau udah gede, itu seperti kita menulis di atas air. Tidak akan ada bekasnya. Sulit sekali untuk menulis di atas air. Baik, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk apa? Selalu percaya diri. Orang yang percaya diri selalu menghargai kemampuan diri sendiri. Alhamdulillah ya Allah, aku dan mereka sama. Aku memiliki mata darimu, aku memiliki mulut darimu, aku memiliki hidung darimu, aku memiliki telinga darimu, aku memiliki tangan darimu. Aku sempurna ya Allah, terima kasih ya Allah atas semua karunia-Mu. Aku pasti bisa belajar, aku pasti bisa sukses. Terima kasih ya Allah. Kalau kita mensyukuri nikmat dari Allah atas karunia Allah, pasti kita percaya diri. Allah pasti bantu kita. Kalau kita benar-benar berusaha ingin belajar. Dan orang yang percaya diri selalu berpegang teguh atas pendiriannya dan tidak ragu-ragu. Sebab apa? Sebab orang yang percaya diri pasti memiliki ilmu. Atas ilmu tersebutlah orang tersebut akan memegang teguh pendiriannya dan tidak ragu-ragu. Sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raga. Ayo sekali lagi, sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raga. Sekali lagi, sikap percaya diri, banyak teman-teman, yakin dalam hati, teguh pendirian. Sikap percaya diri, banyak manfaatnya, membentuk pribadi, kuat jiwa raga. Ya, jadi itu manfaat dari percaya diri. Untuk pertanyaan kedua, Nabi Muhammad menganjurkan kita untuk titik-titik diri. Sekali lagi ya Bapak ulang ya. Untuk tugas yang kedua, soal nomor 2, Nabi Muhammad SAW menyuruh kita untuk selalu titik-titik diri. Udah ya. Dan yang pertanyaan terakhir, orang yang percaya diri selalu titik-titik. Orang yang percaya diri selalu titik-titik. Baik, pertanyaannya hanya 3 ya. Jadi kalau kalian tidak mendengarkan penjelasan dari awal Bapak, kalian pasti akan sulit untuk mendapatkan jawabannya. Jangan jawabannya, soalnya saja Bapak acak. Karena untuk apa? Supaya kalian fokus mendengar penjelasan pembelajaran kita melalui video ini. Baik, mudah-mudahan kalian semua dapat memahami dan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tak lupa Bapak ucapan terima kasih kepada Mama dan Bunda, Ayah dan Papa yang selalu mendoakan, mendampingi putra-putrinya belajar di rumah. Terakhir, Bapak berpesan kepada kalian anak-anakku, anak-anak Bapak, selalu jaga kesehatan, jangan bermain ketemu orang lain sembarangan. Paham ya? Lebih baik di rumah daripada kita keluar-keluar
dan ketemu orang yang tidak kita kenal. Baik, untuk itu terima kasih atas waktunya. Kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Baik, Mama dan Bunda terima kasih, anak-anak Bapak pun terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa WA pribadi ke nomor Bapak. Walafu minkum, wassalamualaikum